Alah, malah metu. Ngosek. Hai Doroku, welcome back to my channel Rizat PZ. Sambil ngopi pagi Doroku, ini aku ada bahan bougainville atau yang sering kita sebut dengan bunga kertas. Ini sudah berbunga banyak Doroku. Aku suka banget konsep bougainville ini dengan kecantikan bunganya, dengan warna-warnanya. Ini salah satu warna yang ada untuk varian bougainville, yaitu warna pink. Kalau dilihat ini Doroku, dia udah terkonsep bagus dengan perakaran yang banyak juga, dengan pencabangan bahkan dengan bunganya. Ini sebuah bahan yang aku recommended banget untuk dijadikan satu pohon bonsai, apalagi dengan perakaran, dan ini udah bagus banget untuk dijadikan bunga. Cuman ini nanti mau aku potong pendek, aku konsep ke sebuah untuk menjadi sebuah bahan bonsai dengan konsep pendek saja, tapi nanti dia rimbun dengan konsep bunga-bunganya juga. Nggak ada yang salah sebenarnya untuk konsep bougainville ini, cuman mungkin akan lebih enak atau lebih tepat karena aku mau mengusung dia ke konsep bonsai. Ini tapi lebih pendek, ini terlihat miring, padahal dengan kaki yang mencekram bagus. Ini nanti aku buat lebih tegak seperti ini Doroku. Aku buat lebih tegak, beberapa cabang aku potong, walaupun sayang banget sebenarnya karena ini masih cantik-cantiknya dengan bunganya, tapi kembali lagi aku mau rubah dia ke konsep bonsai dan nantinya pun dia pasti akan lebih cantik Doroku. Aku akan ganti potnya juga karena seperti yang terlihat ini potnya seperti ini Doroku. Jadi ini adalah gambaran pot tanaman hias. Kembali lagi karena bonsai ini memang bagus untuk tanaman hias, cuman aku mau rubah dia ke konsep bonsai. Oke Doroku, langsung kita eksekusi. Untuk langkah awal Doroku, kita siapkan pot yang akan kita gunakan untuk memindah bougainville ini. Dan ini sudah kita pindah, kita kurangi beberapa akar yang memang udah over ya Doroku, udah melebihi. Intinya kita kurangi akar-akar besarnya dan kita posisikan sesuai dengan posisi yang sudah kita rencanakan. Kita tambahkan media juga Doroku. Jadi media baru untuk mengganti media lama dari pot lama. Ini kita rapikan, kita bisa gunakan kayu atau apalah, intinya untuk menjangkau bagian-bagian bawah yang tidak terjangkau oleh media. Kita bisa menerapkan ini, begitu Doroku. Untuk akar yang tinggi ini Doroku, ini terpaksa aku potong karena dia terlalu tinggi dari media, aku buang saja. Dengan konsep reposisi ulang, dan karena tadi posisinya miring Doroku, begitu kita tegakkan, beberapa akar memang terangkat dan aku pikir itu kurang bagus, jadi aku buang akar-akar yang terangkat itu atau menggantung, karena kalau kita pakai yaitu dia menggantung, malah mengurangi kesan proporsinya juga kurang lah Doroku, jadi mending aku buang. Intinya seperti itu. Cuman kembali lagi ke selera Doroku, kalau memang akar yang menggantung itu mau dipakai juga tidak apa-apa. Yang pasti kalau aku lebih mengutamakan kerapian ya Doroku. Jadi untuk yang menggantung itu aku buang aja. Aku tetap pakai akar-akar pokok yang bisa tertanam di dalam media, seperti itu Doroku. Dan inilah hasilnya setelah pemindahan dari pot lama ke pot baru. Hasilnya seperti ini, udah terlihat lebih rapi ya Doroku, dengan posisi kaki yang membentang
Ini terlihat sempurna Doroku, terlihat bagus lah. Setelah ini aku akan lakukan pemilihan cabang dan ranting yang mau aku pakai. Lanjut ke pemilihan cabang dan ranting, aku putuskan untuk membuang cabang bagian atas ini Doroku, karena bagian atas ini terlalu besar buat aku dan terlalu tinggi. Jadi aku potong agar nanti terlihat lebih pendek aja. Lalu dari potongan yang sudah, ini aku mau coba rapikan menggunakan krekut ya Doroku. Jadi krekut itu kalau buat Doroku di dunia bonsai pasti udah paham lah krekut itu apa. Jadi ini aku gunakan krekut untuk membuat kesan alami ya Doroku dari potongan itu tadi. Jadi nggak begitu terlihat seperti potongan habis kita potong dengan gergaji. Jadi fungsi krekut ini adalah menumpulkan bekas potongan, jadi agar terlihat lebih rapi dan lebih natural. Di bagian-bagian lain pun bisa gunakan krekut ini Doroku, karena fungsinya banyak sih krekut ini. Jadi Doroku yang untuk mau merapikan bekas-bekas potongan recommended banget bisa beli atau cari krekut ini Doroku, karena fungsinya sangat kita butuhkan. Intinya seperti itu Doroku, untuk mengurangi kesan kasar dalam potongan itu, menghaluskan. Langkah selanjutnya kita lakukan penyekatan Doroku pada batang pohon bougainville ini. Penyekatan ini berfungsi untuk menghilangkan kotoran atau jamur atau lumut yang menempel pada batang agar terlihat lebih bersih. Jadi seperti ini Doroku, setelah kita sikat pasti banyak kotorannya juga ya yang larut. Nanti kita bersihkan pakai air juga untuk menambah tampilan lebih terlihat bersih Doroku. Jadi biar lebih enak dipandang juga, dan bisa dibedakan sebelum kita sikat dan sesudah. Ini juga aku lakukan kepada semua bahan yang aku punya, dari bahan dongkelan sampai bahan yang udah bagus pun. Saat aku reposisi atau pemindahan pot dan media, pasti aku lakukan penyekatan juga, karena aku ingin pohon-pohon itu terlihat lebih bersih. Seperti itu Doroku. Jadi bisa diterapkan juga ke Doroku agar pertumbuhan tunas-tunas itu bisa lancar ya Doroku, karena takutnya karena ada jamur atau lumut atau apalah, pertumbuhan tunas jadi terhambat karena terhalang oleh kotoran itu tadi. Dan inilah Doroku, sudah terlihat lebih bersih. Kita sudah selesai dengan bonggolnya tadi Doroku, dan selanjutnya kita manfaatkan bahan yang sudah terpotong ini. Kita manfaatkan, kita usahakan dihidup juga. Jadi kita tanam ini secara stek, karena sayang banget kalau untuk dibuang, padahal bunganya seger banget Doroku, banyak sekali. Tapi itulah, untuk mencapai yang lebih bagus, kita memang kadang harus mengorbankan yang sudah bagus. Tidak apa-apa Doroku, semangat. Kita potong. Kita sikat juga Doroku untuk menjaga kebersihannya. Selesai Doroku. Ini akan aku buat style casket atau menggantung. Inilah hasilnya Doroku dari bahan awal tadi yang udah aku potong. Hasilnya seperti ini. Ini hasil sementara, memang ini aku lebih tinggikan dulu karena untuk beberapa bunga masih aku coba pertahankan, tapi nantinya kemungkinan bisa aku potong pas di tunas yang tengah ini Doroku. Dan bagian bawah aku perpendek lagi untuk mendapatkan konsep yang lebih bagus dan lebih terarah lagi.
Jadi untuk sementara memang seperti ini, aku pertahankan beberapa batang untuk tetap dengan bunganya. Untuk bagian bawah juga masih aku los, ini bunganya seperti ini Ndoroku. Jadi inilah hasil sementara proses pembuatan bahan bonsai dari bahan bougainville yang tadi Ndoroku. Berlanjut ke batang yang tadi aku potong, aku jadikan seperti ini aku konsep slanting ya Ndoroku, karena nggak begitu menurun sih. Awalnya sih aku pengen buatnya casket, tapi ini juga sementara aku buat slanting dulu. Nanti kalau udah ada banyak akar, kemungkinan bisa aku angkat lagi dan lebih aku turunkan untuk menjadi style casket seperti itu Ndoroku. Jadi dua bahan udah jadi, dari satu bahan tadi bisa menjadi dua bahan. Seperti itu. Kalau Ndoroku dengar suara berisik di belakang, itu ibu negara lagi nyuci piring Ndoroku. Daripada kita disemprot, mending lanjut aja ya Ndoroku. Intinya seperti itu. Kita abaikan ibu negara yang sedang nyuci piring. Inilah konsep yang sudah aku dapatkan dari bahan bonsai tadi dengan konsep sementara. Oke Ndoroku, tetap semangat, tetap optimis dalam segala hal, dan tetap di RizatBZ, karena di RizatBZ tempat belajar dan berkreasi tanpa nanti. Terima kasih Ndoroku.